Seorang bapak yang sudah berumur 40 tahunan, punya istri dan anak-anak, melanjutkan kuliah lagi untuk menambah wawasan, pengetahuan, sekaligus tanggung jawab dalam pekerjaannya. Ternyata dia selalu menjadi teladan bagaimana mengelola hidup setiap harinya, menjaga kesehatan, belajar keras. Tetapi perbuatannya dilakukan bukan hanya untuk dirinya. Dia selalu mempengaruhi teman-temannya yang lebih muda darinya untuk boleh berlaku demikian. Di dalam hidup ternyata dibutuhkan sahabat yang berkenan untuk saling membangun di perjalanan hidup. Walaupun selalu banyak tantangan untuk berbuat demikian, namun akan memudahkan hidup dalam kebersamaan, melakukan kebaikan-kebaikan. Begitulah umat Tuhan yang masih dalam perjalanan hidup boleh saling membangun di dalam kehendak Tuhan sebagai bangunan yang hidup. Ketika ada yang tergelincir dan jatuh, sangat membutuhkan sahabat yang akan menuntunnya sehingga boleh meneruskan kebersamaan dalam perjalanan. Selamat hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mengapa para murid Tuhan Yesus disuruh berdua-dua untuk memberitakan berita kesukaan? Berdua menjadi suatu kekuatan untuk saling meneguhkan antara yang satu dengan yang lain. Bila yang satu lemah, maka temannya boleh memberikan dorongan untuk tetap bergerak menyebarkan berita sukacita. Begitulah komunitas Kristen, saling membangun dalam menantikan Tuhan, sehingga boleh tetap teguh di dalam iman. Hari kedatangan Tuhan Yesus adalah suatu kepastian sebagaimana dijanjikannya dahulu kepada para murid. Namun kita tidak tahu kapan waktunya. Masa itu hadir dengan tiba-tiba, seperti pencuri pada malam. Saat banyak orang merasa nyaman, semua damai, kemudian mereka hidup di jalan kesemena-menaan, sepertinya tidak peduli kepada Tuhan dan sesama. Lalu tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, sama seperti perempuan yang ditimpa sakit bersalin. Bila kepada kita sudah diperingatkan akan hal itu, kita sebagai umat Tuhan akan selalu hidup dalam terang, tidak dalam kegelapan, sehingga hari Tuhan adalah hari yang dinanti-nantikan.
Jangan tidur seperti orang lain yang tidak mau tahu akan nilai-nilai kehendak Allah. Umat Tuhan bukan orang malam atau orang kegelapan. Tidur menyatakan ketidaksadaran untuk apapun yang terjadi, sehingga tidak dapat membangun suatu di dalam dirinya, apalagi untuk orang lain. Maka selalu berjaga-jaga dan sadar sehingga tahu ketidakbenaran dan kebenaran sekaligus memilih kebenaran. Kita yang adalah orang-orang siang tetap dalam kesadaran sehingga kenikmatan dunia tidak membuat kita lupa akan keabadian. Juga kegelisahan tidak menggoncang iman kita sehingga memaksakan hari Tuhan harus segera tiba. Pesan Tuhan Yesus tentang harinya hanya Bapa yang tahu. Maka kepintaran kita yang mencoba memastikan kedatangannya dalam tanggal tertentu adalah tidak benar. Berdirilah teguh dalam iman yang berbuah sambil menantikan kedatangannya. Baiklah, berbajirahkan iman dan kasih dan berketepongkan pengharapan keselamatan. Baju cirah sering dipakai kesatria, raja, prajurit pada saat berperang dalam kerangka melindungi dirinya dari pukulan, panah, atau tombak. Demikianlah iman, kasih menjadi perlindungan bagi orang beriman yang senantiasa menghadapi banyak musuh. Lalu ketopong yang dipakai menjaga kepala dari berbagai benturan sehingga tetap dalam kesadaran mengatur tubuh, tangan, kaki, organ-organ lainnya bergerak. Demikianlah pengharapan menjadi kekuatan untuk boleh dapat melampaui berbagai kesusahan. Sebab keselamatan sudah ada di depan, menjadi bagian mereka yang senantiasa setia bersama Tuhan. 3 hal inilah yang sangat penting dalam kehidupan umat percaya sebagai perlengkapan prajurit Allah. Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya, sehingga tidak menetapkan umatnya untuk ditimpa murka, namun adalah untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Maka entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Berjaga-jaga dan tidur di sini berbeda dengan tidur yang dinyatakan tadi. Di sini yang dinyatakan baik hidup ataupun mati kita sudah adalah dalam perlindungan kasih Tuhan. Begitulah orang percaya dalam hidup, dia bahagia, namun mati juga bahagia, sebab sudah beristirahat dalam jerih lelahnya. Dan segala perbuatan menyertai mereka, perbuatan oleh buah iman, tidak lepas dari ingatan Tuhan. Tugas tanggung jawab kita untuk saling menasehati seorang akan yang lain dan saling membangun. Maka bila mana hari Tuhan datang, hari itu akan menjadi sukacita bagi kita yang ada dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang mengingatkan kami sebagai anak-anak terang dan hidup dalam terang. Biarlah kami tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Tidak terlena, tertidur, dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Hal-hal yang baik akan tetap berbuah dalam iman kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan pencuri di malam hari, demikianlah saat ajal nanti. Tiada seorang pun tahu pasti jalan hidup yang ia miliki. Bersyukur akan hidup hari ini, mohonkan ampun pada Sang-Ilahi. Marilah kita saling mengampuni agar damai tinggal di bumi. Berjaga-jagalah mulai
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.